Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih telah bergabung dengan channel Ar-Rahman. Jangan lupa dukungannya untuk kelangsungan channel kami dengan cara like, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas sebuah cerita syair kehidupan di dalam sebuah imajinasi pemikiran, sebuah penafsiran dalam kita menjalani kehidupan. Kejadian itu bermula dari Jawa Tengah. Dalam perjalanan saya di Jawa Tengah, saya menemukan sebuah kendala. Karena pada saat saya menyeberang sebuah kali yang cukup besar, kali itu terputus, rusak oleh sesuatu yang kita juga sulit memikirkannya. Kalau saya perhatikan pada saat itu, jembatan itu cukup kokoh, cukup kuat, tapi terputus oleh gelombang banjir, menurut cerita masyarakat di situ. Saya tidak habis berpikir bagaimana cerita itu dimulai, karena fondasi jembatan itu cukup kuat, cukup kokoh, yang tidak mungkin rubuh oleh hanya banjir yang menurut mereka mendadak datangnya. Pada syair kehidupan kali ini, saya ingin bercerita tentang sebuah kekuatan yang datangnya dari air, yang kalau kita perhatikan dengan akal pikiran kita, sangat sulit kita bisa merubuhkan jembatan yang cukup kokoh, yang sangat tebal fondasinya. Tapi dengan kekuatan air yang datang secara tiba-tiba, maka jembatan itu pun rubuh. Saya teringat akan sesuatu, akan sebuah cerita dalam syair kehidupan yang saya jalani. Ada sebuah kata yang bercerita bahwa kekuatan yang dimiliki air melebihi kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh manusia secara akal pikiran. Ada juga sebuah cerita yang pernah saya dengar. Kalau kita ingin belajar, yang paling enak belajar dengan air. Karena walaupun air itu sepertinya mudah, lemah, dan sepertinya tidak berdaya, tidak memiliki kekuatan, tapi nyatanya sangat sulit untuk diteduhkan, sangat sulit untuk kita atur
sesuka hati kita. Dan satu hal lagi yang sering saya dengar dalam saya menjalani kehidupan, bahwa belajar dengan air sama dengan kita belajar mengenal diri kita sendiri yang sesungguhnya lemah, tapi memiliki sebuah kekuatan kalau kita mau menerima kita sebagai fungsinya manusia. Sepertinya lemah, tapi memiliki banyak kekuatan kalau kita mau menerima diri kita apa adanya. Itu adalah cerita tentang syair kehidupan yang pernah saya mendengar, yang pernah saya pikirkan dalam kehidupan. Kalau kita mau sedikit belajar mengenal tentang air, maka kita dengan mudah akan mengenal diri kita. Itulah kata-kata bijak yang pernah saya dengar dari seseorang yang mengatakannya secara langsung ke saya. Banyak contoh yang mengibaratkan para leluhur kita banyak belajar dengan air. Malah mereka menjadi orang yang hebat, orang yang terpandang, karena mereka mau belajar dengan air. Ada sebuah pemikiran dalam akal pikiran saya, dalam imajinasi saya. Apakah syair kehidupan ini yang berbicara tentang air itu pun sama dialami oleh yang dinanti? Apakah sama dalam imajinasi dan pikiran saya bahwa orang yang terpilih itu pun belajar dengan air? Kalau dilihat dari sejarah tentang sebuah cerita, mereka-mereka yang terpilih rata-rata memiliki dan menguasai ilmu air. Itu dalam imajinasi pemikiran saya pada saat saya melihat air yang mampu merubuhkan sebuah jembatan yang sangat kokoh. Bisa diambil kesimpulan dalam beberapa pemikiran saya sambil saya berjalan. Jangan-jangan kalau untuk bisa menemukan orang yang memang terpilih tidak jauh dari mempelajari ilmu air. Ada sebuah harapan di dalam pikiran saya, di dalam imajinasi saya, yang tidak lepas dari pencarian makna dan arti hidup, yang selalu ingat akan perkataan orang-orang bijak. Belajar yang baik adalah belajar mengenal diri sendiri, dan belajar yang baik adalah belajar mengenal alam sekitarnya sendiri. Mungkinkah itu salah satu pengetahuan yang dimiliki oleh yang dinanti? Mungkinkah itu sebuah cerita dalam imajinasi pemikiran saya di dalam syair kehidupan, Satrio Peningit atau orang yang dinanti itu pun tidak jauh tinggalnya dari kehidupan air? Karena di dalam pemikiran saya,
sehebat-hebatnya manusia dalam membendung kekuatan air, tidak ada satupun yang bisa menghentikan langkah air menuju ke laut. Tidak ada satupun yang sanggup membendung kekuatan air. Kalau air sudah bergerak mengalir, ia akan tetap mengalir, apapun yang membendungnya, ataupun apapun yang menghalanginya. Itu yang saya tahu secara imajinasi akal pikiran saya. Dalam saya menafsirkan syair-syair kehidupan. Saya rasa cukup ceritanya. Apabila ada perkataan saya yang salah, saya mohon maaf lahir batin, dunia akhirat. Semoga bermanfaat baik untuk diri saya maupun untuk orang banyak. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.